Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembelahan sel dengan metode pembelajaran video visual. Sebelum melanjutkan mengenai pembelahan sel, berikut beberapa kelompok kami dengan prodi S1 Keperawatan. Yang pertama, Putri Salsabila 10-22-0061. Yang kedua, Reza Dwi Ananta 10-22-0065. Yang ketiga, Selvi Novita Sari 10-22-0069. Yang keempat, Cindy Putri Aulia 10-22-0074. Yang kelima, Umi Sokifah Puji Rahayu 10-22-0078. Yang keenam, Ferindiana Bella Aristanti 10-22-0079. Dan yang terakhir, Yusmina Mustika Ratri 10-22-0083. Pembelahan sel amitosis. Pembelahan sel amitosis merupakan pembelahan spontan di mana sel langsung membelah jadi dua. Inti akan membelah menjadi dua, kemudian sitoplasmanya pun juga terbelah menjadi dua, hingga akhirnya membrannya pun akan terpisah satu sama lain sehingga terbentuk dua individu yang baru. Biasanya pembelahan ini terjadi pada organisme-organisme uniseluler atau organisme bersel satu, contohnya Cyanobacter dan Amoeba. Setiap sel mengalami siklus sel. Sebelum terjadi mitosis ataupun meiosis, akan terjadi fase persiapan atau interfase. Interfase. Dalam suatu siklus sel terdiri dari interfase dan fase pembelahan. Interfase merupakan tahap paling lama dan paling panjang dalam suatu siklus sel. Tahap ini merupakan proses persiapan dan penimbunan energi sebelum pembelahan sel. Interfase terbagi menjadi 3 tahap, yaitu G1, S, dan G2. 1. Fase G1, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan sel. 2. Fase S, yaitu fase replikasi DNA. 3. Fase G2, yaitu tahap akhir persiapan sel. Setelah 3 tahap di atas selesai, selanjutnya akan terjadi 4 tahap pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada interfase akan terjadi pertumbuhan organel-organel. G pada fase pertama interfase berasal dari kata grow yang berarti terjadi pertumbuhan dan perkembangan serta organel-organel sel. Fase kedua yaitu fase S atau sintesis. Pada fase ini terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Kemudian fase terakhir G2. G2 ini adalah tahap akhir dari persiapan pembelahan sel, yang berarti sudah selesai persiapannya. Pada tahap interfase ini belum ada kromosom, sehingga DNA masih berupa benang-benang kromatin. Kemudian pada saat profase, kromatin tersebut akan memadat membentuk kromosom. Di tahap ini, nukleus dan nukleolus tampak jelas, tetapi kromosom masih berupa benang-benang kromatin. Selanjutnya mitosis. Mitosis terbagi menjadi 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama, profase. Pada tahap ini, kromatin memadat dan menebal membentuk kromosom. Sebelumnya, kromosom hanya 2 lengan. Sentromer berada di tengah, lalu terdapat 2 lengan kromosom. Sepasang kromosom akan menggandakan lengannya sehingga terbentuk sister kromatid. Kemudian, sentriol akan bergerak terpisah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap ini, membran inti akan menghilang. Yang kedua, metafase. Pada tahap ini, kromosom sudah mempunyai sister kromatid. Masing-masing sentromer terikat oleh benang-benang spindel dan mengatur posisi kromosom berjajar atau berbaris di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kenapa disebut bidang ekuator? Karena berada di tengah-tengah, maka disebut sebagai bidang ekuator. Yang ketiga, anafase. Pada tahap ini, sister-sister kromatid akan saling terpisah. Yang selanjutnya, antara sister kromatid satu dan lainnya akan tertarik ke kutub-kutub berlawanan oleh benang-benang spindel dan menuju ke arah sentriol. Yang keempat, telofase.
Pada tahap ini, membran inti terbentuk kembali. Fase ini terjadi pemisahan sitoplasma atau sitokinesis. Sitoplasma akan mengalami pengerasan dan lama-kelamaan terbentuk membran yang baru sehingga terbentuk dua sel anak. Setelah itu, membran inti akan kembali terbentuk seperti sedia kala. Jadi, pada telofase, dari satu kali pembelahan mitosis akan menghasil dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Misalkan kromosom induk 4, maka kromosom anak juga 4. Berikutnya meiosis. Meiosis merupakan pembelahan yang terjadi dua tahap. Pembelahan meiosis terjadi pada proses pembentukan sel-sel gamet atau sel kelamin. Pada tahap ini terjadi dua tahap pembelahan. Tahap pertama yaitu meiosis 1 dan tahap kedua meiosis 2. Jadi meiosis 1 ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Setelah telofase 1 tanpa melewati interfase masuk ke sitokinesis dan langsung melewati fase interkinesis. Selanjutnya langsung masuk ke meiosis yang kedua. Tahap meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 dan diakhiri dengan sitokinesis. Jadi akan ada dua tahap pembelahan dan sel anak yang dihasilkan. Sel anak yang dihasilkan ada 4 sel anak tetapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Tahap pertama meiosis 1. Profase 1. Tahap profase meiosis ini lebih panjang dibandingkan yang lainnya karena terbagi lagi menjadi 5 tahap, yaitu liptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Jadi ada 5 tahap dalam profase 1 ini. Yang pertama, liptoten. Pada tahap liptoten, kromatinnya yang tadinya di interfase masih berupa benang-benang kromatid, pada liptoten kromatin menebal membentuk kromosom. Yang kedua, zigoten. Pada tahap ini, kromatid mengganda membentuk sister kromatid. Yang ketiga, pakiten. Pada tahap pakiten ini, kromosom homolog saling mendekat membentuk tetrat, di mana kromosom-kromosom homolog akan saling mendekati, kemudian seperti terdapat 4 lengan yang bersatu dan disebut dengan tetrat. Yang keempat, diploten. Pada tahap diploten terjadi proses pindah silang atau crossing over antara kromosom satu dan lainnya. Yang saling berpindah itu gen. Gen yang berpindah adalah kromosom homolog satu dengan homolog lainnya. Tahap ini terjadi proses persilangan gen, sehingga terbentuklah variasi menjadi sel-sel kelamin, yaitu berupa sel sperma atau ovum. Yang kelima, diakinesis, yaitu terjadi crossing over selesai, membran inti menghilang. 2. Metafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog berbaris berpasangan di bidang ekuator. 3. Anafase 1. Pada tahap anafase 1, kromosom homolog terpisah dan ditarik benang spindel menuju kutub berlawanan. 4. Telofase 1. Pada tahap telofase 1 ini, sitokinesis menghasilkan 2 sel anak haploid, tetapi jumlah kromosom setengah dari kromosom induk. Tahap kedua atau meiosis 2. Yang pertama, profase 2. Kromatid menebal, membentuk kromosom, dan membran inti menghilang. Pada tahap ini, masing-masing sel yang kromosomnya haploid dan jumlahnya setengah dari kromosom induk. Kemudian akan mengalami profase, metafase, anafase, dan telofase yang mirip dengan tahap-tahapan pada pembelahan mitosis. Pada profase 2, seperti pada mitosis, kromatin akan menebal, membentuk kromosom, dan membran inti menghilang. Yang kedua, metafase 2. Kromosom berbaris satu di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 2. Sistem kromatid terpisah dari benang spindel menuju kutub berlawanan. Yang keempat, telofase. Sitokinesis menghasilkan 4 sel anak haploid. Kesimpulannya, pembelahan meiosis terjadi pada proses pembentukan gamet atau gametogonosis. Gamet ada 2 macam, yakni sperma
dan ovum. Pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Tahapan spermatogenesis diawali dari sel induknya yaitu spermatogonium yang memiliki kromosom diploid atau 2N. Lalu, setiap spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer yang masih 2N. Karena pembelahan mitosis selanjutnya, masing-masing spermatosit primer tersebut akan mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yaitu haploid. Spermatosit sekunder haploid jika spermatosit primer itu diploid 2N. Jadi, setelah pembelahan meiosis 1, hasilnya spermatosit sekunder yang haploid, lalu spermatosit sekunder melakukan meiosis 2, menghasilkan spermatid yang haploid. Kemudian, spermatid mengalami pematangan atau diferensiasi, menghasilkan sel-sel sperma atau spermatosit yang juga haploid. Kemudian membentuk ovum disebut oogenesis, diawali dengan sel induknya oogonium. Membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Proses mitosis ini terjadi selama embrio di dalam kandungan. Jadi, proses pembentukan oosit primer itu terjadi selama bayi dalam kandungan. Ketika bayi lahir, bayi sudah memiliki sejumlah oosit primer dalam ovariumnya. Dan setelah lahir, maka proses oogenesis mengalami fase istirahat sampai pubertas. Ketika pubertas, barulah terjadi meiosis 1. Oosit prim menghasilkan oosit sekunder, tapi hasilnya yang fungsional hanya satu oosit dan yang satunya lagi jadi badan polar atau polosit. Lalu oosit sekunder mengalami meiosis 2, menghasilkan satu ootit dan satu badan polar, dan polar juga meiosis. Kemudian, ootit akan mengalami diferensiasi menghasilkan ovum. Jadi, yang fungsional hanya satu. Sekian dulu ya materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.